Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah alladhi qad adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwatal iman, pada pembahasan kita yang terakhir kita telah sampai mengenengahkan apa yang ada di dalam bab iman kepada hari akhir, di mana telah kita jelaskan sesungguhnya iman kepada hari akhir yang menjadi bagian dari salah satu rukun yang wajib kita imani, bukan hanya terkait dengan kejadian hari kiamat saja, akan tetapi iman kepada hari akhir adalah keimanan yang mencakup apa yang akan dilalui oleh seorang manusia sejak dia meninggal dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, man mata faqad qamat akhiratuhu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang meninggal dunia berarti dia telah memasuki alam akhiratnya. Maka apapun terkait dengan apa yang disebut dan dinamakan dengan kematian, ini sudah termasuk dalam bahasan iman kepada hari akhir. Lalu kemudian apapun yang akan dialami dan dilalui oleh seorang manusia sejak dia meninggal dunia, atau dalam ungkapan yang lain sejak dia memasuki alam akhiratnya, mulai dari pertanyaan malaikat di dalam kubur, dari pertanyaan malaikat di dalam kubur tersebut, jika dia mampu melalui pertanyaan demi pertanyaan yang diistilahkan oleh Nabi SAW dalam ungkapan hadis beliau dengan fitnatul qabri, dengan apa yang Nabi SAW sebut fitnah kubur. Jika dia berhasil melalui fitnah kubur ini, maka masuk lagi kita kepada bagian di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kuburnya tersebut raudhatan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga, dan Allah berikan untuknya naimul qabri. Ini bab berikutnya, yaitu nikmat yang Allah anugerahkan kepada seseorang di dalam kuburnya. Sebaliknya ketika dia gagal, ketika dia tidak mampu melalui fitnatul qabri, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya, dan Allah akan jadikan kuburnya tersebut hufratan min hufarin niran, liang daripada liang-liang neraka.
Maka inilah yang disebut dan dinamakan dengan azabul qabri, azab kubur. Yang kita diajarkan oleh Nabi SAW di setiap salat yang kita laksanakan. Baik itu salat sunat ataupun salat fardu, di akhir menjelang kita salam, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari itu semua. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dalam rangkaian doa yang disunnatkan oleh Nabi untuk dibaca oleh seseorang ketika dia salat, setelah dia membaca salawat di dalam tasyahud akhirnya, lalu dianjurkan dan disunnahkan dia diantaranya membaca doa ini. Karena ini adalah bagian dari apa yang akan dilalui oleh seorang manusia setelah dia meninggal dunia. Nah, inilah yang terjadi. Imma kuburnya itu menjadi taman daripada taman-taman surga dengan dia diberikan kenikmatan, atau sebaliknya Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya liang daripada liang-liang neraka dengan Allah azab dia di dalam kubur. Ditambah beberapa dosa yang menyebabkan orang yang melakukan dosa tersebut mendapat sanksi dari Allah diazab di dalam kuburnya, seperti yang telah kita jelaskan dari dalil-dalil di dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya yang menyebabkan seseorang juga akan disiksa di dalam kuburnya, yaitu dalam urusan buang air kecil. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi ketika seseorang tidak bersuci setelah buang air kecil. Yang kedua, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, yaitu ketika seseorang buang air kecil tidak di tempat yang tertutup. Dan masih banyak dosa-dosa yang lain yang menyebabkan orang yang melakukan dosa tersebut berpotensi akan diazab oleh Allah di dalam kuburnya. Dan ini juga bagian dari iman kepada hari akhir yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih yang menjadi bagian dari rukun iman kita, yaitu iman kepada hari akhir. Sampailah terjadi, kaum muslimin, sampailah terjadi hari kiamat. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari yang maha dahsyat, hari kehancuran. Maka terjadilah hari kiamat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lalu setelah terjadinya hari kiamat dengan ditiupkannya sangkakala, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, terjadinya hari kiamat itu dengan ditiupkannya sangkakala oleh satu malaikat yang Allah tugaskan meniup sangkakala tersebut. Dan Rasulullah SAW di masa hidup beliau, apa kata Nabi Bapak? Rasulullah SAW mengatakan, dan hari ini, kata Nabi, sangkakala itu sudah berada di mulutnya Israfil semasa Nabi SAW masih hidup. Dia hanya tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tiupkan itu dan terjadilah hari kiamat, hari kehancuran. Lalu setelah itu terjadi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, barulah masuk kita kepada bab berikutnya, yaitu apa yang disebut dan dinamakan dengan Yaumul Ba'thi, yaitu hari berbangkit, di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia ini dari kuburnya, dari apa yang sudah mereka lalui sejak kematiannya hingga terjadinya hari kiamat. Maka masuklah bab berikutnya, yaitu iman dengan hari berbangkit. Dan disitulah yang sudah kita jelaskan, di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia beraneka ragam, yang bisa kita kelompokkan menjadi dua bagian. Ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, dan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dalam kondisi hina dina. Maka tergantung kepada apa yang dia
lakukan dan jalankan semasa hidupnya di dunia. In khair fa khair. Bila yang dia jalankan itu adalah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia dalam kebaikan. Tapi sebaliknya, in syarr fa syarr. Jika yang dia tempuh itu adalah jalan keburukan, seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hal-hal yang akan menjadi sebab seseorang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina, maka itulah yang akan dia alami di saat apa yang kita namakan dan sebut dengan yaumul ba'thi. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini apa yang sudah kita ketengahkan, yang posisinya kira-kira jika pembahasan itu selebar meja ini, sepanjang meja ini, kita memulai dari tengah. Tinggal Bapak dan Ibu kita pilih, mau kita lanjutkan ke depan atau kita mundur ke belakang. Dari apa yang ada dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum terjadinya hari kiamat juga ada bagian dari pembahasan iman kepada hari akhir yang dinamakan dan disebut dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan berdasarkan hadis-hadis yang sahih terkait tentang asyratus saah. Ada yang dinamakan dengan terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Dan itu juga dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah. Bahkan sebuah tesis ilmiah, tesis doktorah di Jami'ah Islamiyah, ada pembahasan dalam satu kitab terkait dengan tanda-tanda hari kiamat tersebut, yaitu disertasi dari seorang siswa program S3, Syekh Yusuf Wabil. Beliau memberi judul disertasinya, tesisnya, yaitu berjudul Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan ini masuk di dalam pembahasan akidah, termasuk dari bagian iman kepada hari akhir. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang sudah kita jelaskan ini ada di tengah. Sebelumnya ada pembahasan tentang asyratus sa'ah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda hari kiamat. Dan ada pembahasan lanjutannya, yaitu apa yang akan dilalui oleh seorang mukmin setelah hari berbangkit. Bapak dan Ibu bisa pilih ke belakang atau ke depan kita. Pilih, Pak. Ke depan. Oke, baik, ke depan. Enggak masalah. Ya, tapi setidaknya kita sudah punya gambaran. Inilah dia uraian pembahasan yang termasuk dalam salah satu rukun iman kita, yaitu iman kepada hari akhir. Baik, setelah hari berbangkit, apa yang akan dilalui oleh manusia? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia yang beraneka ragam, ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mulia dan ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hina dina. Lalu kemudian manusia akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat, yang ketika semuanya dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hufatan uratan ghurlan. Ketika dibangkitkan itu manusia tidak memiliki alas kaki, tidak memiliki sehelai benang pun yang menutupi tubuhnya. Uratan, maaf, telanjang. Ghurlan, kembali dalam keadaan tidak bersunat. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama menjelaskan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ghurlan, yakni ghairul makhtun, yaitu tidak bersunat. Lalu manusia dalam kondisi dan keadaan seperti itu dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di satu tempat. Ini yang dinamakan dan disebut dengan mahsyar. Bapak dan Ibu, kondisi dari mahsyar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis. Pada saat itu, ketika manusia dibangkitkan, masing-masing sudah menyadari
apa yang akan dia alami karena dia sudah mengalami apa yang dia lalui sebelumnya. Apakah yang dia temukan setelah kematiannya nikmat kubur, ataukah dia menemukan apa yang ada setelah kematiannya azab kubur? Maka masing-masing manusia memiliki beban di kepalanya. Sehingga ketika Nabi SAW menceritakan bagaimana kondisi manusia dibangkitkan oleh Allah hufatan uratan ghurlan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, afala yanzuru ba'duna ila ba'd?" Ya Rasulullah, kalau demikian kita di satu tempat tidak ada sehelai benang pun yang menutupi tubuh kita, kita dikumpulkan di satu tempat, tidakkah seseorang akan melirik aurat lawan jenisnya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya Aisyah. Tidak seorang pun terfikir untuk itu. Karena masing-masing mereka memiliki beban. Bahkan kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, di mana orang-orang yang kita kenal di dunia, dari keluarga kita, teman kita, kita kenal. Dan itu pun di akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita pun akan saling mengenal. Sebagaimana seorang anak akan bersua dengan orang tuanya. Orang tua akan bertemu dengan anaknya. Seorang suami akan melihat istrinya yang telah lama dia tinggalkan sejak dia meninggal dunia, maka dia akan melihat dan mengenali kerabat dan temannya serta keluarganya. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla bercerita di dalam Al-Quran? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Kendati pun mereka telah lama terpisah, kendati pun mereka telah lama tidak bersua, apakah salahnya ketika mereka bertemu setelah dibangkitkan oleh Allah, mereka luangkan waktu sedikit untuk melepas kerinduan, reunian? Tidak akan ada seorang setelah dia melihat orang-orang yang dia kenal. Apa kata Allah Azza wa Jalla pada hari itu? Yafirrul mar'u min akhih. Seseorang akan lari dari saudaranya. Ketika dia melihat dan dia kenal, oh ini saudara saya, oh ini tetangga saya, oh ini orang yang selalu bersebelahan dengan saya di masjid di dalam saf salatnya. Kita akan mengenali orang-orang yang kita kenal. Akan tetapi apa kata Allah Azza wa Jalla pada hari itu? Seseorang akan lari, yafir. Farra yafirru dalam bahasa Arab itu artinya menjauh, lari. Wa ummihi wa abih. Bahkan seseorang akan lari dari ayah dan ibunya, yang rasanya sejak ayah dan ibu yang dia cintai pergi meninggalkannya, menemui Rabbnya, meninggal dunia, seolah-olah air matanya tidak pernah berhenti dan terbendung. Begitu dia menyayangi kedua orang tuanya. Namun setelah dibangkitkan oleh Allah, ketika dia bertemu dengan ayahnya yang sangat dia sanjung, yang sangat dia banggakan, ketika dia bersua dengan ibunya yang sangat dia cintai, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ummihi wa abi. Seseorang akan lari dari ayah dan ibunya. Begitu dia lihat ayahnya, dia akan lari. Wa sahibatihi wa bani. Seseorang pun akan lari meninggalkan istri dan anaknya. Kendati pun dia melihat inilah istrinya yang selalu sabar menemaninya, yang tabah menunaikan tugasnya sejak kematian suaminya tanpa dia berpikir untuk mengganti suaminya, sebagai seorang istri yang setia hingga akhir hayatnya. Harusnya kerinduan yang tidak tertahankan dalam diri seorang manusia, tapi beban yang ada pada diri seseorang tidak akan menuntun dia untuk melakukan itu. Justru dia akan lari dari istri yang telah lama dia tinggalkan, dari anak-anak yang selama ini dia berbuat apapun demi senyuman dan tawa anak-anaknya. Maka dia akan lari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing kita punya beban dengan urusan kita sendiri. Makanya di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, wajar ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, dalam kondisi itu apakah seseorang tidak akan melirik aurat lawan jenisnya? Kata Nabi, tidak terfikirkan. Itulah kondisinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ditambah di dalam hadis yang lain Nabi SAW menceritakan bagaimana ketika di mahsyar tersebut, dalam kondisi yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, dan ketika itu matahari didekatkan. Ketika itu matahari didekatkan, sementara tidak ada tempat untuk kita bernaung, untuk kita berteduh. Dan inilah masa di mana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Apa kata Nabi SAW? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ketika matahari didekatkan, saat manusia semua berada di mahsyar, mereka merasakan panasnya matahari yang didekatkan, sementara tidak ada tempat untuk mereka berteduh. Maka Nabi SAW mengatakan hanya 7 golongan manusia di mana Allah akan menaungi dia di hari yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menaungi 7 golongan manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Makanya Nabi SAW menyebutkan, siapa saja 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah, yang akan dilindungi oleh Allah di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW mengatakan imamun adil, yaitu seorang pemimpin yang adil. Lalu Nabi SAW mengatakan, maaf saya tidak hafal teks hadisnya, ya, mungkin saja tidak berurutan, tapi ada 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, dan ini kita riwayatkan bil makna, secara maknanya. Nabi SAW mengatakan imamun adil, wa rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya tergantung ke masjid semasa hidupnya. Wa rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid, hatinya tergantung ke masjid. Seperti apa orang yang hatinya tergantung ke masjid? Dijelaskan dan diuraikan oleh para ulama dalam pendapat dan uraian para ulama terkait makna yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Di antaranya ikhwatal iman, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga salat fardunya ke masjid. Di mana dia tahu selepas melaksanakan salat ini dia akan kembali ke masjid untuk salat berikutnya. Maka inilah di antara apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam makna itu. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan di antaranya yang lain adalah warajulani tahabba fillah, yaitu 2 orang kaum mukminin yang saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi waftaraqa alaihi, mereka bersama karena Allah, dan mereka kalau berpisah pun karena Allah. Ya, inilah orang-orang yang menjaga kerukunan persaudaraan sesama mukmin yang dilandaskan dengan ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Di antaranya orang yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, salah satunya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, inilah tugas kita
sebagai orang tua, ketika kita mendidik putra putri kita, mulai dari usia pendidikan mereka, kita serahkan kepada pendidikan-pendidikan yang memberikan arahan agama dan pemahaman yang benar dalam kehidupan mereka, sehingga waktu muda mereka terjaga fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap bahwasanya inilah yang akan menjadikan dia kelak akan diberikan oleh Allah naungan ketika tidak ada naungan selain naungan Allah tabaraka wa taala. Yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa rajulun tasaddaqa bimalih", yaitu seseorang yang berinfak di jalan Allah, yang bersedekah, dia sedekahkan hartanya yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Fa akhfaha, lalu dia tidak sesumbar dengan sedekahnya tersebut. Dia lakukan sedekahnya itu dengan sembunyi-sembunyi. Fa akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya tersebut. Dia tidak ingin orang lain tahu. Bahkan jangankan orang lain tahu akan sedekahnya, Nabi SAW mengatakan saking mereka menjaga dan merahasiakan sedekahnya itu antara dia dengan Rabbnya, dengan Allah Azza wa Jalla, maka Nabi SAW mengatakan hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Jangankan orang lain, tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat siar kehidupan para salafus saleh, di antaranya apa yang diceritakan dalam kehidupan cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali ibnul Husain ibnu Ali, anak dari Fatimah yang bernama Hasan dan Husain. Dari Husain ini punya anak, maka dia pun memberikan nama anaknya sama dengan nama ayahnya, yaitu Ali. Ali bin Husain bin Ali. Ini yang dikenal dalam sejarah, disebut dan diberi gelar oleh orang dengan Zainul Abidin. Apa yang dilakukan oleh Zainul Abidin ini dalam kehidupannya? Dikatakan di mana Zainul Abidin atau Ali ibn Husain ibnu Ali setiap malamnya dari apa yang Allah telah anugerahkan kepadanya, dia menginfakkan karunia Allah tersebut, rezekinya, kepada fakir miskin. Dia cari tahu orang-orang fakir miskin yang membutuhkan, maka setiap malam dia memikul kebutuhan fakir miskin tersebut di tengah malam, di tengah gelap gulita. Dia pikul sendiri tanpa dia meminta bantuan kepada siapapun. Dia pikul sendiri gandum, apapun yang dibutuhkan oleh fakir miskin, ya, mulai dari gandum, minyak dan yang lainnya, apapun, dan dia letakkan di pintu rumah fakir miskin. Begitu seorang keluar dari rumahnya, dia mendapatkan ada bantuan di depan pintunya, tanpa dia mengetahui siapa yang melakukan ini. Tiap malam dia melakukan itu, dan dia lakukan sendiri. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kapan akhirnya orang tahu? Yaitu setelah dia meninggal dunia. Sejak dia meninggal dunia itu, maka mulai hari berikutnya tidak ada apa yang selama ini mereka temukan di depan rumah mereka. Maka ketika yang melakukan itu meninggal dunia, hilanglah. Barulah mereka mengira, oh berarti selama ini fulan lah. Itulah yang dilakukan oleh Ali bin Husain bin Ali yang digelari dengan Zainul Abidin. Apalagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitu dimandikan jenazahnya, maka terlihat memar di pundaknya karena tiap malam dia memikul sendiri. Barulah kemudian orang tahu, orang yakin, oh berarti dialah yang melakukan selama ini. Ini salah satu kisah yang menceritakan tentang bagaimana mereka menjadikan sedekahnya tersebut rahasia antara dia dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berbuat seperti ini. Orang-orang yang bersedekah, fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Jangankan orang lain, tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa yang disebutkan oleh Nabi SAW dari orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih pastinya, lebih jelasnya, silahkan kita rujuk ke kitab-kitab yang diuraikan oleh para ulama atau kitab-kitab hadis terkait hadis 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin, ini yang dilalui oleh seorang manusia. Dari apa yang kita sebutkan dan kita jelaskan, di mana apa yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beban yang ada pada seseorang membuat dia lari dari orang-orang yang dia cintai. Lari dari ayah dan ibunya, lari dari temannya, lari dari istri dan anak-anaknya. Dengan beban yang ada di kepalanya saat dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Walaupun terbentang di hadapannya, dia tidak punya keinginan untuk melirik aurat lawan jenisnya. Ini menggambarkan beban. Nah, ikhwatal iman, ada dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang Allah akan meringankan bebannya. Pada masa itu masing-masing kita punya beban. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban seseorang. Seperti kaum muslimin, salah satu pelajaran dari zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca oleh seseorang ketika dia akan safar. Ketika dia akan safar. Di antara doa yang kita baca sebelum safar, sebelum kita melakukan perjalanan jauh itu, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, di antara penggalan doanya, Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dah. Di antara doa, panjang rangkaian doa safar tersebut, kaum muslimin. Nah, penggalan doanya apa kita minta kepada Allah? Allahumma hawwin, ya Allah, ringankan, mudahkan. Mudahkan bagiku perjalananku ini. Watwi anna bu'dah, dan singkatkan jaraknya. Bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita berangkat dengan kendaraan yang sama, satu pesawat duduk sebelahan, yang satu bosan dalam perjalanan, Pak. Kok nggak nyampe-nyampe, sementara yang satu lagi perjalanan yang panjang itu terasa hanya sekejap mata. Udah sampai ya? Begitu dia akan berangkat, dia tidur, dia bangun, udah sampai ya? Sementara orang sebelahnya, padahal perjalanan mereka sama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beban itu dari diri kita. Allah Subhanahu wa taala akan merasakan di dalam diri kita perjalanan yang panjang itu singkat. Dan inilah yang kita minta kepada Allah dalam doa safar kita. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi 'anna bu'dah. Singkatkan jaraknya ya Allah. Pendekkan perjalanan yang panjang ini ya Allah. Allah akan melapangkan itu. Allah akan meringankan itu. Allah akan memberikan kemudahan itu. Makanya di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kondisi yang tadi kita katakan di mahsyar, masing-masing kita punya beban. Tapi Allah Jalla wa Ala dengan pengasih dan penyayangnya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada sebagian hambanya di mana Allah akan ringankan beban mereka.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala khususkan beberapa hambanya dengan apa yang telah mereka lakukan. Dalam hadis Nabi SAW yang tadi kita uraikan, di hari di mana orang merasakan kepanasan dan terik matahari yang didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi ada orang yang dinaungi oleh Allah, yang dibuat oleh Allah mereka berteduh, sehingga mereka tidak merasakan apa yang dirasakan oleh yang lainnya. Dalam sebuah hadis kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW menjelaskan kondisi di mana di mahsyar tersebut manusia berkumpul di satu tempat yang kalau kita bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitu kreditnya manusia yang berkumpul di satu titik, di satu tempat yang dinamakan dengan mahsyar. Kita tahu bagaimana ketika kita berada di tempat yang berdesak-desakan seperti itu. Sesak. Gerah kita. Kita punya beban. Kita punya kondisi dan keadaan yang begitu berat. Maka tidak ada kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang dapat meringankan beban kita, yang memudahkan kita dan melapangkan kita selain daripada Allah Azza wa Jalla. Sama dengan naungan tadi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Kalau kita ingin dalam kondisi di mana semua orang berdesak-desakan, memiliki beban, dalam kondisi yang sempit seperti itu, kalau kita ingin beban kita diringankan oleh Allah, kondisi kita dilapangkan oleh Allah sehingga tidak sesak dan sempit seperti itu, dan rasa berat yang ada di dalam diri kita ini diringankan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW mengajarkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya, man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fil akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan urusannya di akhirat. Dalam hadis lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man faraja kurbatan min kurabid dunya, ini awalnya. Man faraja kurbatan min kurabid dunya farrajallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan meringankan bebannya di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melapangkan saudaranya, maka nanti juga Allah akan berikan kelapangan untuknya di akhirat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, empati kita kepada sesama, meringankan beban saudara kita, memberikan kelapangan kepada saudara kita. Salah satu efeknya di mana Allah Subhanahu wa taala juga kelak di hari itu Allah akan ringankan beban kita dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita. Masih di hadis yang sama, lanjutan daripada hadis tersebut, di mana kondisi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah ketika kita hidup di dunia hari ini. Dan kita sadari kita adalah manusia, siapapun kita. Di mana kita manusia ini memiliki sisi lemah, memiliki kekurangan dan aib, memiliki kekurangan. Bahkan selalu dikatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sampai hari ini masih ada orang-orang teman kita yang menghargai kita, yang menghormati kita, yang sayang kepada kita, yang empati kepada kita. Bukan karena kita tak punya aib, bukan karena kita tak punya kekurangan dan kesalahan,
Tapi sampai hari ini masih ada orang-orang yang menyayangi kita, menghormati kita, mendengarkan ucapan kita. Kenapa? Bukan karena kita tidak punya salah dan aib, tapi karena mereka tidak tahu apa aib kita. Kan begitu, Pak? Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah kehidupan dunia. Banyak yang bisa kita jadikan untuk topeng kita. Kalau kita jujur dalam kehidupan kita, banyak hal yang kalau seandainya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa kata para ulama dahulu? Kalaulah seandainya dosa yang ada di tubuh kita ini mengeluarkan bau, Pak, niscaya nggak ada satupun yang mau dekat dengan kita. Tapi kita masih bisa bertopeng. Dari bau badan kita tinggal pakai parfum. Tidak ada orang yang tahu dari kekurangan kita. Banyak hal-hal yang dibuat, imitasi yang dibuat sehingga orang melihat kita sempurna. Kekurangan yang ada pada tubuh kita tertutupi oleh baju kita. Karena inilah salah satu fungsi baju. Ketika Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, sebelum diturunkan dicopot oleh Allah bajunya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah menceritakan mereka ambil daun-daun surga. Liyuriyahuma sawatihima. Kenapa? Karena dengan copot baju mereka, setelah mereka melakukan kesalahan yang mereka akhirnya minta ampun kepada Allah, seperti Allah ceritakan dalam kisah Nabi Adam dan Hawa, Allah tanggalkan bajunya. Lalu dia ambil miwarakil jannah, dia ambil daun-daun surga, dia buatkan baju. Kenapa? Karena salah satu baju, salah satu fungsi daripada baju itu adalah menutupi kekurangan kita, menutupi keburukan kita, yang dinamakan dengan sawah dalam bahasa Al-Quran. Nah, kaum muslimin, sementara ketika kita dibangkitkan, apa yang bisa menutupi kekurangan kita? Hari ini tuanya seseorang bisa dimanipulasi. Rambut yang sudah memutih ya, bisa kembali muda. Gigi yang sudah mulai copot satu persatu, kembali senyumannya indah. Jalan kita yang sudah tidak lurus, Pak, bisa diperbaiki, gagah kembali. Apa yang tidak? Ini di dunia. Tapi ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita, tak ada yang bisa kita gunakan untuk menutupi aib kita, kekurangan kita. Tentu kita berharap tidak ada pada waktu itu yang dapat menutup kekurangan dan aib kita selain daripada Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam hadis yang tadi, ketika Nabi SAW mengatakan man farraja kurbatan min kurabid dunia, barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya di akhirat. Barang siapa yang melapangkan saudaranya di dunia, maka Allah akan melapangkan dia nanti di akhirat. Lalu Nabi SAW mengatakan man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib dan kekurangan saudaranya di dunia, dia tutup celah saudaranya di dunia. Dia tidak jadikan itu bahan untuk berghibah, membeberkan dan menceritakan kekurangan, keburukan yang ada pada saudaranya. Maka kata Nabi SAW, orang yang menyimpan kekurangan dan aib saudaranya, walaupun dia tahu, tapi dia simpan, dia diamkan. Tidak dia jadikan itu bahan yang enak dia untuk berbicara kemana-mana. Maka kata Nabi SAW, apa efeknya? Apa pahalanya? Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari itu akan menutup kekurangan dan aibnya. Hadis inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Contoh apa yang dikatakan oleh Nabi, al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Nabi SAW mengatakan balasan itu sesuai dengan jenis amalnya.
Lihat apa yang kita lakukan. Ringankan beban saudara kita. Allah ringankan beban kita. Sama. Apa yang kita lakukan, maka Allah akan membalasnya dengan jenis perbuatan yang sama. Ini salah satu contoh apa yang dikatakan oleh Nabi, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Ketika kita lapangkan saudara kita, maka nanti Allah pun akan lapangkan kita. Ketika kita tutup aib saudara kita, maka nanti Allah akan menutup aib dan kekurangan kita. Al-jaza' min jinsil amal. Maka mafhum dari hadis ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita lakukan sebaliknya. Ketika kita justru bukan memudahkan, tapi mempersulit. Bukan kita meringankan, tapi kita menambah beban. Bukannya kita tutup kekurangan, tapi justru kita punya andil untuk membeberkan aib dan kekurangan saudara kita. Siap-siap saja. Al-jaza'u min jinsil amal. Itu mafhumnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang akan dilalui oleh manusia. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, pada saat itu maka manusia akan mencari tempatnya masing-masing. Akan mereka berkumpul mendekat kepada nabinya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mengenali umatnya. Mengenali umatnya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ketika engkau hidup, engkau mengenali kami. Bagaimana engkau mengenali orang-orang setelah kami, setelah engkau tiada?" Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis? Kata Nabi SAW, Nabi mengenali umatnya min atharil wudu. Nabi akan mengenali umatnya dari apa? Bekas wudu. Maka takutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudara kita yang tidak pernah berwudu terabaikan oleh Nabi SAW karena Nabi tidak mengenali mereka. Wal'iyadzubillah. Akhirnya kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam mahsyar itu manusia berada dalam penantian. Apa yang mereka tunggu? Datanglah proses berikutnya. Sebenarnya masih ada. Beberapa hadis menyebutkan seseorang tidak mampu melangkahkan kakinya di mahsyar itu kaum muslimin sebelum Allah Subhanahu wa taala tanya kepadanya tentang beberapa hal. Dalam hadis Nabi mengatakan la tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak mampu seseorang melangkahkan kakinya, ya, seolah-olah dia berat untuk melangkah itu sebelum Allah tanyakan kepada mereka 4 hal. An umrihi fi ma afnah, wa an shababihi fi ma ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan seseorang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya, kemana dia habiskan. Lalu kemudian Nabi mengatakan wa an syababi fi ma ablah, dan tentang masa mudanya, kemana dia gunakan masa mudanya. Lalu kemudian yang ketiga, Allah akan bertanya kepadanya tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah. Allah akan tanyakan dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Yang keempat, wa an ilmihi madza amila bih. Allah akan tanya tentang ilmu kita, Pak. Akan ada tes, akan ada ujian nanti. Madza amila bih, apa yang sudah kita amalkan. Barulah setelah itu, ya, baru seseorang bisa melangkahkan kakinya. Masih dengan beban. Mereka menunggu proses berikutnya, yaitu pemberian catatan amal. Namun waktu juga membatasi kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.